Universitas Diponegoro adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah dengan berbagai program unggulan berbasis riset. Mahasiswa sebagai agent of change sangat berperan penting dalam memberikan perubahan bagi lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, Universitas Diponegoro menyelenggarakan program kuliah kerja nyata sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya KKN ini, mahasiswa dapat langsung turun ke masyarakat untuk menerapkan berbagai ilmu yang dimiliki. Satu tahun 2022-2023 ini merupakan pelaksanaan KKN yang pertama kali secara luring setelah periode sebelumnya dilaksanakan secara daring dengan konsep KKN. KKN pada tahun 2023 dilaksanakan secara luring dengan wilayah persebaran meliputi 10 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, dan Wonogiri. Mahasiswa melaksanakan KKN selama 45 hari, yakni mulai tanggal 3 Januari hingga 16 Februari 2023. Selama kegiatan KKN berlangsung, mahasiswa mendapatkan asuransi BPJS Kesehatan. Dikarenakan mahasiswa tidak boleh membawa kendaraan pribadi, Undip juga memfasilitasi mahasiswa untuk sampai ke lokasi tujuan KKN dengan menggunakan moda transportasi darat berupa ELF. KKN tim 1 Universitas Diponegoro Desa Sidapurna. Emang kayak gitu. Yuk, KKN Desa. KKN tim 1 Desa Sidapurna. KKN Desa Sidapurna. Desa Sidapurna merupakan salah satu dari 18 desa yang berlokasi di Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, dengan total wilayah otonomi desa seluas 215,54 hektar. Desa Sidapurna memiliki penduduk dengan total 8.035 jiwa. Adapun sarana dan prasarana di desa ini meliputi 1 kantor kepala desa, 2 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, dan beberapa tempat ibadah yang tersebar di setiap RT. Desa Sidapurna dipimpin oleh seorang kepala desa, yang mana struktur organisasinya menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal. Menilik sisi sejarahnya, perangkat desa setempat menyebutkan bahwa Desa Sidapurna berasal dari kata sida dan purna. Sida bermakna menjadi, sedangkan purna memiliki makna sempurna, sehingga Sidapurna memiliki arti menjadi sempurna. Desa Sidapurna sebagai salah satu desa metropolitan di kawasan Dukuh Turi memiliki penduduk dengan latar belakang mata pencaharian sebagai petani dan wirausaha. Dari segi pertanian, Desa Sidapurna terkenal dengan petani bawangnya yang hasil panennya dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia. Di sisi lain, Desa Sidapurna juga terkenal dengan tingginya jumlah wirausahawan warteg yang merantau ke kota. Hal ini berdampak pada minimnya jumlah anak yang melanjutkan sekolah di Desa Sidapurna, yang mana menjadi masalah utama dari segi pendidikan. Dari segi lingkungan, ditemukan permasalahan berupa penumpukan sampah di berbagai titik desa yang diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti rusaknya tungku pembakar dan alat pencacah, serta minimnya SDM pengelola sampah. Dari segi ekonomi, permasalahan yang ditemukan dari hasil survei lapangan adalah terkait minimnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pengelolaan dan pengembangan usaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Di balik permasalahan yang ada, Desa Sidapurna juga memiliki potensi, contohnya dalam bidang peternakan.
Selain itu, ada pula Bendungan Pintuseng yang mampu dimanfaatkan sebagai objek wisata dan juga kegiatan lainnya. Sumber daya manusia dengan usia produktif juga dapat memiliki potensi dalam bidang wirausaha. Namun, SDM yang ada harus diberi edukasi terkait pemanfaatan teknologi digital guna memajukan usahanya. Desa Sidapurna juga mempunyai potensi di bidang pertanian dengan memiliki 160 hektar tanah yang mampu ditanami berbagai macam tanaman. Ditambah lagi, desa juga memiliki lahan TPST yang dimana tidak semua desa memilikinya. Berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh Desa Sidapurna, KKN Undipnim 1 mengadakan program kerja multidisiplin dan monodisiplin. Adapun beberapa program monodisiplin dilaksanakan di SDN Sidapurna 01 dan SDN Sidapurna 02, yakni 1. Sosialisasi beasiswa dan studi pendidikan Indonesia-Jepang. 2. Sosialisasi kebudayaan pop Jepang dengan fokus anime. 3. Sosialisasi literasi keuangan. 4. Sosialisasi pentingnya menanamkan jiwa wirausaha sejak dini. 5. Revitalisasi dan optimalisasi pojok baca. 6. Pengayaan kosakata melalui permainan teka-teki silang. 7. Sosialisasi mitigasi bencana banjir. Dan 8. Pengedukasian wajib belajar 12 tahun dan pengenalan profesi bidang bahasa. Dalam bidang ekonomi, kami bergerak untuk fokus memberdayakan masyarakat melalui program branding digital marketing dan digitalisasi UMKM berbasis e-wallet Dana. Program ini dilatar belakangi oleh tuntutan perkembangan teknologi yang mendorong adanya digitalisasi, tak terkecuali dalam hal metode pembayaran. Dengan opsi pembayaran non-tunai, hal ini dapat memudahkan konsumen dari berbagai wilayah untuk bertransaksi dengan para pelaku UMKM di Desa Sidapurna. Selain itu, kami juga memberikan edukasi terkait pembukuan kas secara digital dan pengelolaan manajemen logistik usaha. Selain itu, dibuatlah sebuah peta administrasi desa tingkat RT yang dilengkapi sebaran fasilitas umum dan peta tutupan lahan Desa Sidapurna. Dalam bidang lingkungan dan administrasi, kami turut membantu menangani permasalahan sampah dan kelengkapan data teknis desa. Berangkat dari permasalahan sampah yang menjadi isu yang belum kunjung terselesaikan, kami berinisiatif untuk berpartisipasi dalam menemukan solusi dan perumusan kebijakan baru melalui program kerja Focus Group Discussion Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Sidapurna. Kegiatan ini kami laksanakan dengan mengundang para pemangku kebijakan seperti kepala desa beserta perangkatnya, pengurus badan pemusyawaratan desa, ketua badan usaha milik desa, serta ketua RT dan RW. Forum ini menjadi wadah diskusi bersama untuk mengatasi isu sampah di lingkungan Desa Sidapurna. Pada sesi pertama, diawali dengan penyampaian materi diskusi yang diantaranya memuat permasalahan sampah, kebijakan, serta kendala yang didapati dalam hal pengelolaan sampah di Desa Sidapurna. Terkait paparan tersebut, dalam sesi diskusi diperoleh beberapa usulan kebijakan yang diantaranya 1. Pengadaan fasilitas tong sampah untuk warga yang berlangganan layanan pengangkutan sampah. 2. Penambahan jumlah SDM dan alat pengelola sampah di TPST. 3. Pembuatan rencana jangka panjang melalui peraturan desa terkait pengelolaan sampah. Dan 4. Pelaksanaan sosialisasi penerapan 3R. Usulan-usulan tersebut dituangkan dalam bentuk policy brief. Policy brief ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi desa dalam melaksanakan kebijakan yang telah diperbaharui ke depannya. Sidapurna
Setapurna. Setapurna. Ya, saya tentu saja sebagai kepala desa Sampurna cukup senang sekali dengan kedatangan para mahasiswa KKN Undip Semarang. Karena apa? Karena banyak sekali membantu pekerjaan yang selama ini biasanya dikerjakan oleh perangkat desa atau yang lain. Ya, dengan kedatangan mahasiswi KKN Undip Semarang, sehingga ada pekerjaan kami dari kepala desa maupun perangkat desa itu banyak dibantu oleh mereka. Makanya terima kasih sekali dan sangat senang sekali dengan kedatangan para mahasiswa-mahasiswi KKN di desa Sido. Sebagai mahasiswa-mahasiswi yang tentu saja menjelang masa akhir pendidikannya di Universitas Diponegoro, tentu banyak hal yang ingin kami sampaikan bahwa KKN ini merupakan ajang pelatihan bagi kalian untuk bisa berkiprah di masyarakat. Ini kiprah masyarakat di desa Sampurna. Pada saatnya nanti kalian tentu saja akan berkiprah di masing-masing lingkungan kalian. Oleh karenanya ini merupakan momen terbaik bagi kalian bagaimana sih untuk bisa bergaul dengan lingkungan. Mungkin selama ini kalian hidup di kota yang hanya ya dari rumah kemudian kampus tidak pernah bersinergi dengan yang lain. Ini merupakan momen yang paling penting bagi kalian karena ke depan kalian akan ditunggu oleh keluarga setelah lulus kalian akan ditunggu oleh lingkungan kalian dan kalian berkiprah di lingkungan kalian. Sinetron kecamatan kaitan SPP apa itu usulan kalian akan kenal dengan lingkungan kalian. Punya lingkungan satu RT ya tidak kenal kan aneh ya. Pokoknya diharapkan kalian nanti dari KKN dan nanti sudah lulus jangan sungkan-sungkan ya kiprah di masyarakat. Wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan mahasiswa KKN Tim 1 Undip di Desa Sidapurna sudah turun ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, contohnya sekarang yang ada di dalam kegiatan posyandu dan kegiatan yang lainnya. Harapan kelak jika bermasyarakat mampu menerapkan ilmu yang ada di dalam baik sering-sering ke Desa Sidapurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya selaku kepala sekolah untuk mahasiswa datang ini membawa kabar bahagia terutama anak-anak. Pesannya sangat bagus Mas, sangat membantu kami terutama anak-anak muda sekolah. Untuk pesan kami selaku orang yang dituakan di sini ya, satuan pendidikan di Kabupaten Sidapurna dengan adanya KKN di sini sangat membantu. Pesan kami untuk bagi Anda mahasiswa semuanya, pesannya berjualan terus. Dari hasil KKN udah tahu ya, udah latihan bermasyarakat, inilah masyarakat di desa seperti itu. Ini pesan kami ya, berjuang dan berjuang untuk memajukan pendidikan untuk mengisi kemerdekaan ini ya. Ini sebagai tonggak ini pewaris itu generasi penerus, manfaatkan ilmunya nanti besok misalnya terjun ke masyarakat. Sebentar lagi kan lulus ya, menyandang sebagai gelar sarjana.